Union yang terdahulu, yaitu Tetua Union yang ketiga dan Tetua Union yang kelima. Kemudian organisasi meminta Franky untuk melanjutkan penelitian terhadap senjata tersebut. Yang terjadi malah Franky mengambil dan mencuri senjata tersebut kemudian menggunakannya sendiri. Selanjutnya seiring waktu, karena di sini Franky kabur atau pergi dari Union, ternyata Franky berada di Lukidonia dengan membawa senjata tersebut dan bertarung dengan beberapa kepala keluarga dengan menggunakan senjata tersebut atau istrinya tersebut. Kepala keluarga heran melihat kekuatan senjata dari Franky karena baru kali ini ada manusia yang kemampuannya hampir sama dengan kemampuan kepala keluarga. Secara tidak langsung, Papa Franky juga mulai bertambah kuat akibat pertarungan dengan beberapa kepala keluarga. Dan di sini diceritakan bahwa di Lukedonia, Franky juga berlatih dengan beberapa kepala keluarga untuk mengasah kemampuan dan senjata jiwanya tersebut. Selanjutnya di sini merupakan beberapa lawan kuat yang dihadapi oleh Franky dan menggunakan dark spear atau senjata jiwa untuk menelan jiwa mereka. Yaitu yang pertama, Tetua Union yang ke-11 atau disebut dengan nama Muar. Franky bertarung dengan Tetua Union yang ke-11 saat Tetua Union yang ke-11 datang ke Korea Selatan untuk mencari informasi tentang kematian Tetua Union yang ke-12. Dan Tetua Union yang ke-11 berhasil dikalahkan oleh Franky dengan menggunakan dark spear. Kemudian senjatanya tersebut menelan Tetua Union yang ke-11. Selanjutnya, Franky melawan Tetua Union yang ke-9. Franky bertarung dengan Tetua Union yang ke-9 saat Franky dan Raisel menuju ke rumah Roctes Krafai dan Franky dihadang oleh Tetua Union yang ke-9. Di sini juga diceritakan bahwa Franky berhasil mengalahkan Tetua Union yang ke-9 dengan mudah dan Franky menggunakan dark spear untuk menelan jiwa dari Tetua Union yang ke-9. Kemudian selanjutnya Franky melawan Gorma dan Gradius. Franky melawan Gorma dan Gradius di sini saat mereka melakukan penyerangan terhadap Lukedonia dengan menggunakan dark spear. Franky di sini berhasil menelan Gorma dan Gradius. Padahal di sini untuk Gradius menggunakan Bloodstone untuk mengalahkan atau untuk mengalahkan kepala keluarga yang lain ya Mina. Jadi di sini diceritakan bahwa Franky di sini berhasil mengalahkan Gradius walaupun dia menggunakan Bloodstone dan kemudian dark spear di sini menelan kekuatan atau jiwa dari Gradius. Selanjutnya di sini Franky melawan Ignis Krafai. Ignis Krafai berhasil ditangkap oleh Franky saat dia ingin lari dari pertarungan dengan Nobles. Saat penyerangan di rumah Roctes Krafai, Ignis Krafai di sini membangkitkan manusia buatan yang telah dia buat. Kemudian dia pergi, tetapi dari hasil kepergiannya ini, Franky berhasil menemukannya dan bertarung dengan Ignis. Franky dengan mudah bisa mengalahkan Ignis dan kemudian menggunakan dark spear untuk melahap jiwa dari Ignis. Selanjutnya di sini manusia buatan yang biasanya ikut bersama dengan Tetua Union yang pertama. Bahkan dia sering dikira oleh orang lain bahwa dia itu merupakan Tetua Union yang pertama, padahal dia hanya anggota dari Tetua Union yang pertama. Saat pertarungan tersebut, Tetua Union yang pertama dan anggotanya pergi untuk menyerang markas Serigala. Tapi malangnya di sini mereka bertemu dengan Nobles dan Franky. Franky berhasil mengalahkan Tetua Union yang pertama dan di sini dengan tidak sengaja Franky melemparkan dark spear-nya ke manusia buatan yang ada di belakang Tetua Union yang pertama. Sungguh licik sekali ya, Franky selalu punya rencana untuk mengalahkan lawan. Jadi di sini seperti ini ya Mina. Setiap dark spear menelan lawannya, maka secara tidak langsung kekuatan dark spear akan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk dikendalikan. Di awalnya Franky sulit untuk mengendalikan dark spear, tapi karena senjata tersebut bisa saja memakan Franky sendiri. Kemudian di sini Franky juga diberi kekuatan oleh Raisel. Jadi dia mempunyai dua dark spear ya Minacan ya. Yang satu dark spear dia sendiri dan yang satu dark spear dari kekuatan Raisel. Akibat kekuatan yang diberi oleh Raisel, Franky juga di sini dapat mengendalikan keseluruhan kekuatannya. Meskipun dia berubah total menjadi iblis, tetapi di sini Franky tetap sadar atas dirinya sendiri, seperti itu Mina.
Kesimpulannya di sini menurut anime di TV bahwa Dark Spear itu merupakan senjata yang dibuat oleh kekuatan jiwa dari korban-korban yang berhasil ditelan oleh senjata Dark Spear. Jadi untuk kegunaan dan tujuan atau bahkan fungsi dari Dark Spear tersebut ya tentunya sebagai senjata yang digunakan oleh Franky untuk melawan dan membunuh musuhnya tersebut. Dengan membunuh musuhnya tersebut, Dark Spear dapat menelan jiwa dari musuh-musuhnya itu dan bisa menjadikan Dark Spear menjadi lebih kuat. Tetapi sayangnya di sini Dark Spear tidak bisa menelan Franky karena Franky di akhir episode atau akhir chapter sudah bisa mengendalikan kekuatan Dark Spear sepenuhnya. Sekian pembahasan anime di TV mengenai Dark Spear. Apabila ada salah kata atau ucapan atau bahkan informasi yang anime di TV jelasin, mohon dimaafkan ya. Dan apabila kalian ingin memberi masukan atau saran yang perlu dibahas, kalian bisa taruh pada kolom komentar. Akhir kata anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye bye Mina.